Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novia Nurhaliza dengan NIM 632305996. Saya dari kelas 634A26 dengan mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Di sini saya akan memperhitungkan forecasting penjualan Honda Brio. Saya telah mendapatkan data forecasting di tahun 2014 hingga tahun 2024 dan saya akan memforecasting di tahun 2025-nya. Saya akan melakukan perhitungannya dengan 4 metode, yaitu ada metode time series moment, metode least square, metode average, dan metode regresi linear berganda. Berikut cara perhitungannya. Di sini adalah data yang akan kita pakai dari data Honda Brio yang dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Untuk menghitung forecasting penjualan Honda Brio, di sini saya akan menggunakan metode time series moment terlebih dahulu. Pada metode time series moment, terdapat 5 kolom, yaitu kolom tahun, kolom hasil penjualan atau Y, kolom tahun ke atau X, kolom XY, dan kolom X kuadrat. Setelah mendapatkan datanya, kita masukkan ke kolom tahun dan hasil penjualan. Dari tahun 2014 hingga tahun 2024, kita jumlahkan sehingga menghasilkan nilai 572.035. Dan untuk kolom tahun X ini diisi oleh nilai tahun keberapa. Pada tahun pertama ini diisi oleh angka 0, tahun berikutnya dimulai dari angka 1 sampai di tahun 2025. Namun untuk kolom jumlahnya ini yang dijumlahkan dari tahun 2014 hingga tahun 2024-nya saja. Maka menghasilkan nilai 55. Kolom berikutnya yaitu kolom XY. Kolom XY ini nilainya didapat dari hasil penjualan atau Y dikalikan dengan tahun X. Jadi 38.693 dikalikan dengan 0, maka menjadi 0. Berikutnya 43.426 dikalikan dengan 1 menjadi 43.426. Kolom berikutnya 46.496 dikalikan dengan 2 sama dengan 92.992 hingga di tahun 2024. Lakukan hal yang sama dengan mengalihkan hasil penjualan dengan tahun X. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 3.005.460. Dan di kolom yang terakhir ini adalah kolom X kuadrat. Kolom X kuadrat ini diisi dari nilai pada kolom tahun X yang dipangkatkan. 0 pangkat 0, 0, lalu 1 pangkat 1, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 3, 9, 4 pangkat 4, 16, hingga seterusnya, sampai di tahun 2024. Dan jumlahnya adalah 385. Setelah semua tabel perhitungan metode time series moment ini telah terisi, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungannya. Di metode ini menggunakan rumus sigma Y sama dengan A kali N ditambah B kali sigma X. Dan juga sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. Angka sigma Y ini didapat dari jumlah pada kolom hasil penjualan. Maka 572.035 sama dengan A kali N. Di sini kita akan mencari nilai A-nya. Dan nilai N-nya itu adalah ini, jumlah tahun X pada tahun 2025, maka nilainya 11. Ditambah B, di sini kita akan mencari B-nya juga, dikalikan dengan sigma X. Sigma X itu jumlah pada tahun X, maka jadinya 55B. Seperti ini. 572.035 sama dengan 11A ditambah 55B. Berikutnya yang bawah kita isi nilainya, yaitu 3.006.460 ini kita dapat dari sigma XY, yaitu pada jumlah kolom XY ini, sama dengan 55A. Di sini kita akan mencari nilai A-nya, dan sigma X-nya itu yang jumlah pada tahun X, 55. Ditambah 135B ini didapatkan dari sigma X kuadrat, yaitu jumlah pada kolom X kuadrat. Di sini saya akan mencari nilai B-nya terlebih dahulu, maka untuk mencari nilai B-nya tersebut, maka di sini saya akan mengeliminasi nilai A-nya. Untuk nilai yang atas ini,
akan saya kalikan dengan 5, dan yang bawah akan saya kalikan dengan 1. Lalu kita jumlah 572.035 dikalikan dengan 5 sama dengan 2.860.175 sama dengan 11A dikalikan dengan 5 sama dengan 55A. Dan ditambah 55B dikalikan dengan 5 sama dengan 275B. Lalu nilai ini akan kita kalikan dengan 1, maka hasilnya menjadi 3.006.450 sama dengan 55A ditambah 135B. Di sini nilai A-nya sudah sama, maka akan kita eliminasi. Jadi ini sudah tidak terhitung lagi. Maka berikutnya, nilai 2.860.175 dikurangi 3.006.450 sama dengan minus 145.285 sama dengan 275B dikurang dengan 135B sama dengan 110B. Lalu berikutnya, nilai 110B ini akan kita pindahkan ke sebelah kiri, dan minus 145.285 ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Berikutnya, nilai 110 ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita jumlahkan, B sama dengan minus 145.285 dibagi dengan minus 110 sama dengan 1.320,77. Ini adalah hasil nilai B-nya. Berikutnya kita akan mencari nilai A-nya. Untuk mencari nilai A-nya, masukkan nilai yang ini, nilai atasnya, yaitu 572.035 sama dengan 11A ditambah 55B. B-nya sudah tertemu, maka 55 dikali dengan 1.320,77. Jadi 572.035 sama dengan 11A ditambah 55 dikalikan dengan 1.320,77, hasilnya adalah 72.643,45. Berikutnya, nilai 11A ini akan kita pindahkan ke sebelah kiri, dan nilai 572.035 ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena 572.035 ini akan kita pindahkan posisi, maka akan bernilai minus 572.035 ditambah 72.643,35. 11A sama dengan minus 499,392. Lalu selanjutnya, nilai 11 ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi, A sama dengan minus 499,392 dibagi dengan minus 11. Maka hasilnya menjadi A sama dengan positif 45,399. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Y-nya. Dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Lalu kita masukkan angkanya. Y sama dengan nilai A-nya itu adalah 45,399. Ditambah nilai B-nya adalah 1.320,77. Dikalikan dengan nilai X-nya yaitu 11. Nilai 11 ini yaitu dari jumlah tahun X. Selanjutnya, 45,399 ditambah 1.320,77 dikalikan dengan 11 adalah 14,528. Sama dengan 45,399 ditambah 14,528 adalah 59,928. Setelah nilai Y ini didapat, maka kita akan membuat kolom baru di sini, yaitu terdiri dari kolom A, kolom B, dan kolom Y sama dengan A plus BX. Nilai A ini didapat dari hasil perhitungan A, yaitu 45,398. Dan kolom B ini didapat dari nilai perhitungan B, yaitu 1.320,77.
Pada kolom Y sama dengan A plus BX ini, kita pakai rumus, yaitu sama dengan A plus B dikalikan dengan X di tahun 2025, yaitu 11. Hasilnya adalah 59.927,74. Jika dibulatkan, maka menjadi 59,928. Maka hasilnya sama seperti yang nilai Y ini. Lalu di tahun 2025 ini akan diisi dengan kolom Y sama dengan A plus BX ini. Setelah mendapatkan semua perhitungan di metode time series moment ini, selanjutnya kita akan blok dari tahun 2014 hingga tahun 2025 dengan unitnya. Lalu klik insert, klik recommended charts. Lalu kita pilih yang ketiga, yaitu yang ini. Klik OK. Lalu bisa kita pindahkan, kita sesuaikan, kita tempatkan dimanapun itu, diatur. Berikutnya, kita blok lagi dari tahun 2014 hingga tahun 2025 beserta unitnya. Lalu klik data, klik forecast sheet, lalu kita create, dan kita copy. Setelah di copy, kembali ke sheet pertama, yaitu kita paste, dan diatur kembali. Setelah itu ini kita ubah chart title-nya menjadi forecasting hasil penjualan Honda Brio di tahun 2025. Jadi ini dia hasil forecasting penjualan menggunakan perhitungan metode time series moment. Hasil akhirnya adalah 59,928. Berikutnya kita akan melakukan perhitungan forecasting menggunakan metode least square. Di metode ini ada 5 kolom juga seperti sebelumnya. Di metode ini terdapat 5 kolom, yaitu ada kolom tahun, kolom hasil penjualan atau Y, kolom tahun X, kolom XY, dan kolom X kuadrat. Pada kolom tahun dan hasil penjualan ini, sama seperti sebelumnya, angka ini didapat dari data pada website. Pada metode ini, penentuan tahun dasar berada pada tengah data dengan jumlah X, yaitu 0. Di sini dari tahun 2014 hingga tahun 2024, tahun tengahnya yaitu ada di tahun 2019, maka di sini adalah angka 0. Karena data pada tahun ini adalah genap, yaitu maka dimulai dari minus 5. Lalu berikutnya ada minus 4, seterusnya secara berurutan, dan setelah sampai angka 0, maka dimulai dengan angka positif, yaitu positif 1, positif 2, hingga berikutnya sampai di tahun 2025. Setelah terisi, kita jumlahkan dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Selanjutnya, kolom X ini diisi oleh nilai hasil penjualan dikalikan dengan tahun X. 38.693 dikalikan dengan minus 5, maka menjadi minus 193.465. Selanjutnya, diisi sampai di tahun 2024. Dan jangan lupa untuk dijumlahkan dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Dan di kolom X kuadrat ini sama seperti di metode sebelumnya, yaitu didapat dari nilai tahun X yang dipangkatkan. Lalu kita jumlahkan menjadi 110. Setelah tabel metode least square ini telah terisi, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Untuk melakukan perhitungan, di sini kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya. Nilai A-nya, A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y ini didapat dari nilai jumlah pada kolom hasil penjualan, yaitu 572.035. Dibagi nilai N. Nilai N-nya itu didapat dari total tahun dari 2014 hingga 2025 adalah 11 tahun. Sama dengan
572.035 dibagi 11, maka hasilnya menjadi 52,003. Lalu kita mencari nilai B-nya dengan rumus B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sama dengan sigma X-nya ini adalah jumlah pada kolom XY yaitu sebesar 145.285. Sigma X kuadratnya ini didapat dari nilai jumlah pada kolom X kuadrat yaitu 110. Maka hasilnya sama dengan 145.285 dibagi 110 adalah 1.320,77. Selanjutnya kita akan menghitung dengan rumus Y sama dengan A plus BX. A-nya ini didapat dari hasil perhitungan kita tadi, yaitu 52,003. Lalu ditambah nilai B-nya ini, yang kita dapatkan tadi adalah 1.320,77, dan nilai X-nya itu kita dapatkan dari tahun 2025 pada kolom X ini, dikalikan dengan 6. Sama dengan 52,003 ditambah 1.320,77 dikalikan dengan 6 adalah 7.925. Lalu 52,003 ditambah dengan 7,925 hasilnya adalah 59,928. Setelah menemukan hasil dari perhitungan pada metode least square, kita cocokkan terlebih dahulu pada hasil perhitungan nilai B dan nilai Y itu harus sama dengan metode time series moment. Di sini pada metode least square nilai B-nya adalah 1.320,77 dan di metode time series moment adalah 1.320,77. Ini cocok. Dan di metode time series moment ini metode time series moment nilai Y-nya adalah 59,928. Pada metode least square-nya, nih metode least square, hasil Y-nya adalah 59,928. Jadi perhitungan pada metode time series moment dan metode least square sudah benar karena hasilnya telah cocok atau balance. Ini dia hasil dari perhitungan menggunakan metode time series moment. Dan ini adalah perhitungan menggunakan metode least square. Untuk dua metode berikutnya ada di video selanjutnya.